Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari mahasiswa Universitas Bung Karno, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan mata kuliah Ilmu Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Darmawansa, SHMH CLA, dan dosen pengganti Bapak Richard Valentino Tomasoa, SHMH CLA. Di sini kami kelompok 3 terdiri dari 7 anggota kelompok. Kalian sekarang udah pada tahu kan nama-nama anggota kelompok 3? Di sini kami akan menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum pidana. So, langsung ke penjelasannya. Cekidot. Dalam sistem hukum pidana, asas-asas hukum berperan sebagai prinsip dasar yang mengatur penerapan dan penegakan hukum. Asas-asas ini tidak hanya memberikan kerangka kerja bagi penegakan hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di Indonesia terdapat berbagai asas penting dalam hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lama dan baru. Berikut ini adalah penjelasan mengenai berbagai asas hukum pidana yang berlaku, beserta pasal yang relevan, tokoh-tokoh ahli hukum yang berkontribusi dalam pengembangan teori ini, serta istilah-istilah dalam bahasa Belanda yang terkait. Saya akan menjelaskan asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Untuk penjelasan lebih lanjut, disimak ya. Asas legalitas merupakan prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas. Dalam KUHP lama pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada waktu perbuatan itu dilakukan, hal ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan secara retroaktif. Dalam KUHP baru pasal 1 ayat 1 juga mengatur hal yang sama, menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. Tokoh yang terkenal dengan pemikiran mengenai asas ini adalah Cesare Beccaria, seorang filsuf hukum asal Italia yang menekankan pentingnya asas legalitas dalam sistem hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bahasa Belanda, asas ini dikenal sebagai Legaliteitsbeginsel. Selain dikenal dengan asas Legaliteitsbeginsel, lebih dikenal juga dengan istilah nullum delictum nulla puna sine praevia lege ponali. Oke, saya di sini akan menjelaskan asas teritorialitas. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku atas terjadinya kejahatan yang terjadi di wilayah negara Indonesia. Oke, penjelasan lebih lengkapnya tolong disimak ya. Asas teritorialitas menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku untuk perbuatan yang dilakukan di wilayah negara tersebut. Dalam KUHP lama, Pasal 2 menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk perbuatan yang dilakukan di wilayah Indonesia. Hal ini juga diatur dalam KUHP baru, di mana Pasal 2 menegaskan bahwa hukum pidana berlaku untuk perbuatan yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Hans Kelsen, seorang ahli hukum yang terkenal dengan teori hukum positifnya, juga membahas pentingnya asas teritorialitas dalam penegakan hukum. Dalam bahasa Belanda, asas ini disebut Territorialiteitsbeginsel. Oke, di sini saya akan menjelaskan asas rasional aktif. Asas rasional aktif adalah asas yang menyatakan hukum pidana Indonesia masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri.
Untuk penjelasan lebih lengkap ya, asas nasional aktif mengatur bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri, meskipun dalam KUHP lama tidak ada pengaturan yang eksplisit mengenai asas ini, dapat diinterpretasikan dari pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Dalam KUHP baru, pasal 3 secara jelas mengatur bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri. Franz von Liszt, seorang ahli hukum yang mengembangkan teori tentang kejahatan yang dilakukan oleh warga negara di luar negeri, menjadi salah satu tokoh yang relevan. Dalam konteks ini, dalam bahasa Belanda, asas ini dikenal sebagai aktif nationaliteit beginsel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas nasional pasif. Asas nasional pasif menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap orang asing yang melakukan tindak kejahatan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan disimak. Asas nasional pasif menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi kejahatan yang dilakukan terhadap warga negaranya, meskipun perbuatan tersebut terjadi di luar negeri. Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai asas ini tidak ada secara eksplisit, tetapi dapat dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Dalam KUHP baru, pasal 4 mengatur bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi kejahatan yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Hans Kelsen juga membahas tentang perlindungan hukum bagi warga negara dalam konteks asas ini. Dalam bahasa Belanda, asas ini disebut pasif nationaliteit beginsel. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang asas universalitas. Asas universalitas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi kejahatan internasional tanpa memandang kewarganegaraannya. Untuk penjelasan lebih lengkap, disimak ya. Asas universalitas menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara dapat diterapkan terhadap kejahatan tertentu yang diakui sebagai kejahatan internasional tanpa memandang di mana kejahatan tersebut dilakukan. Dalam KUHP lama, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai asas ini. Namun, dalam KUHP baru, pasal 5 mengatur bahwa hukum pidana Indonesia dapat diterapkan terhadap kejahatan tertentu seperti terorisme yang diakui secara internasional. Richard Falk, seorang ahli hukum yang mengembangkan teori tentang kejahatan internasional, menjadi tokoh penting dalam konteks asas ini. Dalam bahasa Belanda, asas ini dikenal sebagai universaliteit beginsel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan asas pengecualian dalam KUHP baru. Asas pengecualian adalah asas yang menyatakan adanya pihak-pihak tertentu yang dikecualikan dari hukum pidana Indonesia seperti pejabat negara asing ataupun diplomat. Asas pengecualian merupakan tambahan yang terdapat dalam KUHP baru yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum pidana dalam situasi tertentu, seperti keadaan darurat atau perlindungan hak asasi manusia. Dalam KUHP lama, tidak terdapat peraturan mengenai asas ini. Asas pengecualian ini diatur dalam pasal-pasal yang memberikan pengecualian terhadap penerapan hukum pidana. Niklas Luhmann, seorang sosiolog dan ahli hukum, membahas tentang sistem hukum dan pengecualian dalam konteks sosial, menjadikannya relevan dalam diskusi mengenai asas ini. Dalam bahasa Belanda, asas ini disebut uitzonderingsbeginsel. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa itu asas-asas dalam hukum pidana? Jadi nanti pas ujian UAS, gak usah ada yang namanya nyontek-nyontek lagi lah, seperti kayak di ChatGPT, Google, AI, dan segala macam lainnya. Saya ada pantun nih, BTW. Asik. Buah nangka, buah kedondong. Pak Richard, lulusin dong. Ya, sekian dari kelompok kami. Jemur keripik di tengah sawah, jemurnya di atas batu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.